Ya buat teman-teman kerja itu dapatnya susah. Pastikan kalian kerjanya tuh sesuai passion, sesuai minat kalian, sesuai goal kalian, supaya ketika kalian berangkat kerja itu nggak ada beban. Kalian berangkat dengan keadaan senang, happy gitu, dan kalian suka nge-create sesuatu di kerjaan kalian. Nah kalau kayak gitu sih nggak bakal terlalu stres, karena stres kerja pasti ada. Dan jangan lupa ketika kalian jenuh, kalian punya manajemen yang baik dengan cara kalian spare waktu kalian mungkin untuk olahraga, untuk ngelakuin hobi kalian, untuk liburan juga pastinya. Halo Sobat Berita Jatim, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Dengan saya Restayu akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam kontes spesial Muda Berbicara. Di depan saya, kalau di sini dari samping, ada Mbak Alda. Halo Mbak Alda, apa kabar? Baik. Mbak bisa perkenalan dulu Mbak? Oke. Ini bukan kayak lamaran kerja kok Mbak. Oke, perkenalkan, nama aku Alda Maharanti Aradista, panggilannya Alda. Saat ini kerja di salah satu perusahaan startup di Jakarta. Kerjanya bisa bolak-balik, tapi lebih banyak di Surabaya, Jakarta, Surabaya gitu. Kalau lihat dari jam terbang kayaknya udah ini ya Mbak ya, kerjanya udah lama ya Mbak ya. Kerja di bagian apa Mbak? Kerja di bagian HRD. Kalau di kantornya sebenarnya belum lama sih, baru hampir 2 tahun lah. 2 tahun. Tapi kalau dilihat kan Instagramnya liburan terus Mbak. Liburan terus, apa Mbak kegiatannya sehari-hari? Liburan, kerja liburan gitu. Iya, kan kalau di sosmed tuh kan harus yang bagus-bagusnya ya, pencitraan. Oh iya, nangis-nangisnya nggak ada. Nggak ada. Kerja sampai malam, lemburnya nggak usah diliatin. Lemburnya paling malam jam berapa? Paling malam tergantung ya. Kalau misalnya kayak ada project event, kita harus standby lah. Sebelumnya gimana? Kan kalau kebetulan kan aku HRD. HRD biasanya kalau ada, misalnya lagi ada performance review tuh, performance review, kita bakal review hasil feedbacknya orang-orang untuk karyawan lain. Itu lumayan lama sih, tapi ya nggak tiap hari lembur, cuman kayak ada event-event tertentu. Atau misalnya nih, kebetulan kan kantorku tuh sering adain konser-konser gitu kan, kayak konser yang kemarin tuh kayak ada orkestranya ADMS. Nah diberangkatin tuh di Jakarta buat bantu-bantu. Nah itu juga sampai malam gitu. Itu bukan kayak kesannya event organizer ya Mbak ya? Lebih masuk situ juga ya kerjanya ya? Enggak sih, sebenarnya kita tuh bagian etiketingnya sama yang bikinin acaranya gitu. Tapi kalau untuk yang IO banget enggak, cuman kita tetap bantuin gitu. Selain kerjaanmu kayak bagus gini ya Mbak ya, usaha juga ada ya kalau nggak salah 2 ya usahanya, di bidang kuliner sama kuliner juga atau? Enggak, yang kuliner ini kebetulan kan karena aku tuh di room, ya kuliner dulu ya. Aku itu orangnya kan cepet banget bosen, ekstrovert parah lah. Sedangkan aku kerjanya harus di rumah WFH, bosen dong. Kalau ke kafe terus boncos ya. Akhirnya sama kayaknya. Iya sama kan. Ya, terus akhirnya sesuatu apa sih yang bikin rumah itu rame? Tapi aku nggak usah kemana-mana, jadi tetap bisa standby di rumah. Akhirnya aku bikin kayak kedai gitulah. Oh berarti kedainya di rumah ya? Kedainya di rumah. Literally buka pintu langsung ada kedai, orang-orang rame, cangkruk lah yo. Idenya dari mana Mbak kok tiba-tiba buka kedai? Nggak warung, restoran mungkin lah ya? Ya semi-semi warung lah ya. Idenya tuh sebenarnya satu ya, karena pertama munculnya apa ya, create something apalah ya yang bisa bikin rumah ini rame tapi sesuatu yang aku suka. Aku tuh suka makan pol. Semua cewek sepertinya. Gitu. Dan aku tuh suka makan, pokoknya pertamanya mulai dari suka makan, suka ngopi kan. Akhirnya pinginnya bikin warkop gitu. Nah tapi makanan apa ya, kalau warkop tuh kan kesannya kayak nggak enak ya kalau makan berat gitu kan. Kalau aku ya, preference aku, jadi bikinlah kita temen-temennya ini yang agak yang nggak mainstream. Kalau biasanya kan pisang gorengan, nah aku bikin dimsum. Oh, gitu. Kedainya itu ada jual dimsumnya. Ada warkopnya, ada dimsumnya gitu. Ada ramennya kalau teman-teman mau makan yang lebih berat gitu. Tapi karena aku suka dimsum ya, karena enak gitu. Terus kecil-kecil, walaupun ternyata makannya banyak. Ya gitu. Oh, berarti ini awalnya dulu itu pengen suasana rumah yang rame ya. Betul. Terus akhirnya muncullah ide untuk buka kedai. Iya. Yang masak siapa? Yang masak
kita itu beli homemade dimsum. Hmm. Terus ya beberapa frozen food lah, ayamnya juga belinya ya di pasar. Cuman kalau pengolahan bumbunya itu aku, tapi untuk sekarang sih karena staff-staffnya udah di training jadi udah mereka sekarang semuanya gitu. Oh. Sampai menyajikan. Berarti pemilihan dari menu-menunya juga Mbak yang milihin juga ya? Iya, diskusi sama teman karena ini kan bukan punya sendiri, kebetulan aku sama satu lagi temanku. Gitu. Selama berarti selain kerja full time di perusahaan juga mengelola kedai juga ya Mbak ya. Itu ya apa Mbak bagi waktunya? Bagi waktunya sih cukup mudah ya menurut aku karena kan kedai itu biasanya rame-ramenya malam ya kan. Dan itu juga ada salah satu temen yang memang dia bagian operasionalnya gitu. Jadi kita tinggal kontak-kontakan aja gitu. Terus karena ini masih awal banget berarti kan concernnya lebih ke branding, ke marketing gitu kan, spread awareness kalau ada dimsum ini. Jadi mungkin diskusinya itu dan implementasinya online sih gitu. Jadi paling discuss sebentar aja malam kayak gitu-gitu, pagi sampai sore tetap kerja. Toh kalau misalnya ada apa-apa dipanggil tinggal keluar rumah. Lebih dekat ya. Iya. Tinggal buka rumah, iya bener sih. Berapa langkah doang. Pernah pas belum mandi tuh ketahuan gitu sama. Oh ya sering, sudah tahu lah mereka. Tapi aman ya Mbak aman. Ya sebenarnya. Ini Mbak, selain kedai-kedai ini Mbak, kan Mbak juga di perusahaan. Sekarang di perusahaan di bagian apa Mbak? Aku di bagian HRD. Di HRD kan. Ya. Itu berarti merekrut juga ya sama kayak kandidat-kandidat perusahaan baru ya. Betul. Itu Mbak, dari cerita-cerita Mbak nih, kita pindah nih dari kedainya Mbak ke perusahaan ya Mbak ya. Ya. Jadi ada nggak Mbak kayak kandidat-kandidat lucu gitu Mbak yang selama Mbak pernah interview gitu Mbak mungkin? Apa ya? Kalau interview tuh kayak banyak banget ya. Kalau dari karir pertama banget sampai sekarang banyak sih sebenarnya. Salah satu aja contohnya yang menurut Mbak atau tebak ini lucu banget gitu loh. Tapi ya menurut Mbak aja nggak apa-apa. Gitu. Katanya spill tea nih nggak apa-apa nih. Apa ya? Bentar. Soalnya banyak banget dan akhir-akhirnya tuh udah nggak terlalu banyak hiring gitu. Mungkin intern aja ya, karena barusan ini memang karena aku sekarang posisinya udah nggak di recruiter lagi, jadi kemarin sempat bantuin untuk hiring internship gitu di kantor aku. Para internship ini kan masih kuliah ya, masih kinyis-kinyis gitu kan. Cuman mereka itu saking excitednya, mereka tuh suka follow up gitu ketika diundang interview. Oh ya kamu kita undang interview ya bla 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 gitu kan. Mereka saking excitednya nanya terus kayak apa sih yang aku harus persiapin kak ini gimana ya kak, nanti tugasku apa kak gitu nanti ketika user interview. Jadi kayak there are a lot of questions yang sebenarnya mereka excited gitu kan, tapi mereka tuh juga deg-degan dan menurutku tuh lucu karena ngelihat wow mereka itu trying so hard gitu loh to get the job gitu. Dan lucu sih, mungkin nggak terlalu lucu yang gimana karena memang lately aku hire-nya cuman itu sih gitu. Tapi termasuk itu ya Mbak ya, kandidat yang bagus ya yang kayak gitu ya menurut HRD mungkin gimana Mbak? Ya sebenarnya kalau bagus atau enggak nanti ditentukan pas interview ya, dari mungkin dari apakah match-nya, apakah skill-nya dia tuh match dengan apa yang kita butuhkan, terus apakah memang pengalamannya inline dengan yang kita butuhkan gitu kan. Kalau anak intern kan lebih ke pengalaman organisasi mungkin yang kita butuhkan sama atau enggak, kualifikasinya, jurusannya gitu sih. Tapi ini Mbak, apalah kayak mungkin ini sebuah tips juga ya Mbak, mungkin teman-teman nih kayak di TikTok ataupun di Instagram itu kan banyak banget buka jasa benerin CV, template gitu ya Mbak. Ya. CV tuh ngaruh nggak? Dari kacamata HRD nih, ini pertanyaan banget nih. CV yang seperti apa yang bagus, yang nggak bertele-tele mungkin, yang gimana sih yang bakal ini bagus nih CV. Ya. Oke, kalau mungkin berkaca ke kerjaan sebelum-sebelumnya yang lebih fokus ke recruiter ya, CV itu penting banget. Dan kalau untuk para fresh graduate nih, kebetulan itu sering banget nyantumin hal-hal yang menurutku nggak perlu dicantumin. Contoh ya. Saya adalah pekerja keras yang sangat berminat bla 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 bla. Nah, kita kan nggak sempat baca ya, itu kan banyak banget CV. Selain nggak sempat baca itu juga sesuatu yang tidak terukur gitu. Nah, jadi penting banget kalau di CV itu menuliskannya memang pengalamannya, terus emangnya sesuatu yang bisa terukur dan ada
kelihatan lah intinya gitu, pernah melakukan apa-apa aja di kampusnya atau pernah menjabat sebagai apa-apa di kantor sebelumnya. Misalnya kalau aku rekruter, aku bakal bilang aku pernah merekrut untuk posisi A, B, C, D, E gitu. Nah itu yang dicantumin, bukan kayak aku adalah pekerja keras gitu. Berarti dari skill-skill ya Mbak ya, kayak skillnya communication dan lain-lain gitu ya Mbak ya? Atau yang kayak gimana langsung sih? Aja sih ke pengalaman experience-nya apa. Nah nanti kan di interview kita bisa ngeliat anak ini communication skill-nya gimana dia ngejelasin sesuatu gitu, terstruktur nggak cara bicaranya gitu. Tapi kalau dari interview nih Mbak kan pasti ngobrol nih sama kandidatnya ya. Kalau ngobrol itu Mbak paling suka sama kandidat yang terlalu ambisius kah atau yang terlalu biasa yang enak diajak ngobrol? Sebenarnya aku nggak ada preferensi dari sifat dari pembawaannya sih, tapi aku lebih akan fokus kepada skillnya gitu. Kadang mungkin kalau ada orang yang overconfident jadi bluffing, kayak terlalu bangga bluffing lah intinya gitu, membesar-besarkan. Nah itu juga kadang harus diwaspadai. Nah aku tanya lagi kayak oh ya emang apa yang pernah kamu kerjain, jadi bener-bener sesuatu yang memang dia pernah lakukan gitu. Aku akan fokus ke sana sih. Gitu. Jadi memang berarti pandangan tiap HRD itu beda-beda ya Mbak, tergantung kebutuhan perusahaan. Betul kayak gitu Mbak? Iya betul, cuman ya basically pasti sama. Faktor utamanya adalah apakah match-nya dia sesuai dengan yang kita mau atau tidak gitu. Karena kan ini juga perusahaan swasta yang bukan proses rekrutmennya dari TPA atau dari skill-skill dasar matematika, TPA gitulah. Kita kan lebih ke sesuatu yang memang mereka kita hire sesuai dengan spesialisasi yang memang kita butuhkan gitu. Tapi kandidat yang kayak gimana sih Mbak yang bakal istilahnya yang ini bagus nih buat kerja, mungkin ini tips untuk teman-teman juga nih, untuk teman-teman yang mungkin lihat berita Jatim, tips dari Mbak Alda agar si interviewer ataupun si HRD-nya akan tertarik untuk mendengarkan gitu. Oke, dari tadi pertanyaan dari HRD yang kita inginkan untuk dengar ya. Pasti aku kalau untuk dari teman-teman fresh graduate, aku pengen dengar bagaimana dia menceritakan tentang pengalamannya. Yang mana dia inline, dia bisa menjelaskan, aku misalnya aku volunteer di ini karena apa, menunjukkan passionnya dia gitu. Dan dia punya tujuan akhir nih, tujuan goalnya gitu. Misalnya dia apply menjadi digital marketing lah. Kenapa gitu dia mau digital marketing ya, karena mungkin dia menyukai branding melalui sosmed, kemudian memang dia suka ngedesain, dia suka pakai Canva gitu-gitulah. Pokoknya pengalamannya tuh inline gak, misalnya di pensinya dia itu kan biasanya ada sosmed dulu kan sebelum pensinya ada, misalnya dia udah pernah pengalaman bikin itu gitu. Jadi memang dicari yang memang dia punya passion di situ sih. Nah, kebetulan agak kaget ya saya nanya. Ya, aku kan akhirnya banyak ngeliat teman-teman khususnya memang fresh graduate yang mungkin sebenarnya dia punya banyak banget potensi, tapi mungkin kurang bisa menjelaskan dan bisa menge-package ceritanya itu kan. Dan harus kemana-mana mungkin harus ada bimbingan. That's why ini untuk menjawab pertanyaan kamu yang tadi, aku bikin satu usaha baru gitu, yang memang khusus untuk pengembangan individu. Apa itu Mbak? Namanya Kemaju. Baru tahu. Ini jelasin dulu dong, apa itu usahanya Kemaju? Oke, Kemaju ya, ke arah maju. ke spasi maju atau ke maju langsung? Nyambung, Kemaju. Ya. Apa itu Mbak? Ya, sekalian ini mungkin biar teman-teman mungkin tertarik ya kan? Iya. Sebenarnya karena aku basicnya psikologi dan aku build ini sama teman-temanku psikologi lainnya yang mungkin sekarang lagi profesi ya, menuju psikolog gitu. Jadi kan banyak ya sekarang mungkin teman-teman Gen Z ke Gen Alpha ke bawah itu kan sangat erat dengan mental issue. Oh, ini baru mau tak tanyain nanti. Oh iya. Kita termasuk generasi apa? Milenial ya? Kita Gen Z dong. Oh, kita Gen Z. 99 kok Gen Z bukan milenial. Iya, Gen Z itu. Udah masuk ke Gen Z. Oh, iya. Berarti yang milenial 98. Ya, ke atas lah kayaknya gitu. Oke. Nah, pokoknya karena kita ngelihat aku sama teman-temanku mengamati ini kok banyak ya. Terus kadang-kadang itu mental issue itu memang ada beneran orang yang memang kita perlu concern ke sana, tapi kadang itu terlalu
mungkin tidak mendapatkan pertolongan yang benar gitu, yang baik. Dalam artian banyak sekali kasus-kasus kayak yang tidak tertolong lah, kasus negatif, katakanlah mungkin kayak self harming, terus bisa emotion outburst. Dalam artian emotion outburst tuh kayak tiba-tiba marah, banting barang ke orang-orang sekitar, ini contoh ya. Mungkin atau bahkan ekstrimnya lagi, yang paling ekstrim, beberapa orang tuh melakukan suicide attempt gitu, percobaan bunuh diri. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang mau kita awalnya ya, yang kita mau kita mau tackle down dengan apa? Kita bekerja sama dengan psikolog-psikolog, kemudian kita memberikan konseling, kemudian juga pinginnya ke depannya nanti juga tidak hanya konseling tapi juga ada psikoterapi, ada assessment seperti itu. Nah, karena itu kan masih nanti itu sesuatu yang kita harus ke rekanan psikolognya udah banyak nih, sedangkan aku masih baru banget. Nah, akhirnya kita fokus ke pengembangan individu, yaitu di konseling untuk klinis, untuk individu pribadi, sama itu konseling untuk masalah karir yang tadi, gimana cara bikin CV, gimana kita melewati interview, gitu-gitu. Itu bisa dicek di mana itu kalau pengen konseling? Bisa di Instagramnya kita ada kemaju.id, kalau di websitenya kemaju.com. Itu base-nya kita face to face atau online? Untuk sekarang masih online, tapi kita lagi mempersiapkan tempat lah untuk nanti offline. Doain aja ya. Kita tunggu. itu bagus banget sih. Itu kayak kan memang kan sekarang gempar banget kan mental issue anak-anak sekarang. Iya. Entah nggak kuat kerja atau apa, nggak cocok sama ininya. Mungkin Mbak Aldi juga punya saran untuk anak-anak muda, gimana sih kerjanya harus menyesuaikan sekarang dengan kondisi yang sekarang, yang memang kondisinya kan dunia mayanya udah pengaruhnya lebih besar ya, entah melakukan kesalahan dikit akhirnya kan berbondong-bondong public apa ya Mbak, jadi public haters gitu kan, biasanya gitu kan ya. Nah, gimana sih sarannya Mbak sih buat anak-anak muda sekarang biar nggak kepengaruh dikit sama media sosial? Oke, media sosial tuh sebenarnya ngeri banget loh. Iya, betul. Ngeri banget karena kadang itu mungkin kita lagi baik-baik aja, tapi kadang kita ngeliat ada postingan sedih atau ada orang kayak protes akan sesuatu, kita jadi nggak baik-baik aja, kita ikut mangkel gitu, marah gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya apa ya? Itu termasuk penyakit nggak? Menurut psikologi? Enggak sih, kalau penyakit enggak terlalu enggak segampang itulah kita punya penyakit gara-gara kan kita sekarang sosmed. Kan orang-orang suspek dirinya itu kayak aku kena mental illness nih kan, sekarang kayak gitu kan, self diagnose. Ya. Jadi itu bahaya kan juga kalau self diagnose gitu ya. Ya, self diagnose. Aku tuh termasuk orang yang sangat percaya dengan mindset. Jadi kalau kita percaya kita sakit gitu ya, dalam gara-gara ini kita tuh gejala, biasanya orang kan ini gejala depresi, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, padahal kan kalau kita tahu bener depresi itu kan dalam jangka waktu berapa, tidak bisa tidur itu seberapa sering, kuantitasnya gitu kan, intervalnya juga berapa bulan gitu. Nah, itu perlu kita amati sih. Mungkin teman-teman yang udah jadi psikolog atau psikiater pasti ngediagnosa itu sangat hati-hati gitu. Tapi kadang kita tuh ngelihat simptomnya, gejalanya ABCD aja, aku depresi gitu kan. Ada Pak, bahkan kan ada tes di Google itu kan tingkat depresi orang itu kan. Ada kayak gitu, itu manjur nggak kayak gitu? Nggak? Atau iya? Mungkin kalau untuk filterisasi pertama, orang butuh bantuan untuk mengisi kuesioner itu oke lah. Tapi jangan dijadikan landasan untuk mendiagnose, karena it's just pertanyaan yang mungkin bias budaya, mungkin yang buat itu orang luar gitu kan, itu kan bias dengan kondisi kita saat ini gitu, pertanyaannya nggak match lah gitu. Ya itu Mbak, balik lagi, gimana sih menurut Mbak Alda juga caranya menyesuaikan dengan lingkungan yang sekarang biar anak-anak muda ini kerja itu nyaman meskipun nggak sesuai dengan lini ya Mbak ya. Contoh sebenarnya kan ini kan kita kan kerja itu kan banyak yang nggak sesuai lini Mbak. Jujur aja aku juga komunikasi kerjanya diperbankan. Contohnya kayak gitu lah Mbak. Pasti ada crash kan Mbak. Tapi kan memang komunikasi kan bisa istilahnya kan melini ke semua hal ya. Mungkin kalau dulu itu aku memang denial Mbak. Aku benar-benar nggak mau aku masuk di sini diperbankan. Ternyata aku benar-benar
masukkanlah di perbankan. Tapi aku mengambil sisi positifnya bahwa istilahnya komunikasi itu bisa dipakai loh, ngobrol dengan nasabah, entah itu negosiasi komunikasi itu kan kayak gitu. Kalau saran dari Mbak Alda gimana sih buat teman-teman yang nggak sesuai jalan gitu Mbak? Aku harusnya belajar sama Mbak nih, gimana Mbak? Ya berarti kalau kasus yang kayak kamu tuh berarti kamu berhasil resilience, berhasil apa ya, memaknai let's say penderitaan kamu lah yang tidak sama itu, akhirnya kamu bikin sesuatu yang positif. Nah itu sebenarnya yang kamu ceritain itu udah langkah-langkah yang bagus sih. Nah misalnya nih ada orang lulusannya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjain, nah mungkin dia harus bisa cari sesuatu yang at least similar atau mirip lah dengan apa yang kesukaannya dia gitu. Nah, kalau nggak nemu, mungkin kalau perusahaannya cukup fleksibel, apakah dia bisa mutasi ke divisi lain? Misalnya dia orangnya finance, tapi dia merasa lebih cocok di marketing gitu. Apakah bisa gitu? Kalau memang pun nggak bisa, ya dia mungkin bisa belajar hal-hal yang sesuai dengan passion dia di luar kerjaan. Contoh misalnya dibikin kayak platform online gitu-gitu untuk berbagi tips, atau mungkin dia ikut bootcamp supaya dia bisa apply ke kerjaan lainnya, atau mungkin dia ya udah dia as is aja sebagai orang finance tapi dia punya usaha lain yang memang fokus on marketing for example gitu. Jadi untuk berdamai dengan diri sendiri itu banyak banget lah caranya gitu. Tergantung kita mau memodifikasi apa yang kita punya, yaitu dengan kerjaan kita yang sekarang, atau dia mau create something dan meninggalkan yang ini. So it's their choice sih mau seperti apa dalam keluar dari discomfort zone-nya mereka gitu. Berarti Mbak Alda termasuk suka marketing juga ya kan, punya usaha banyak Mbak tadi. Ya nggak sih? Jadi Mbak kan di psikologi juga. Apakah itu Mbak Alda juga nyaman di dunia penjualan Mbak? Menarik sih sebenarnya kalau boleh jujur banget. Tetap motivasinya itu sebenarnya karena aku suka ngobrol sama orang. Aku suka nongkrong banget, suka ngopi, nongkrong itu hal yang aku cewek ya, tapi aku sangat suka kopi tubruk gitu loh. Nggak apa-apa Mbak, aku kopi hitam. Oh iya, sip. Berarti kayak gitu kan. Tapi kan biasanya tuh orang-orang yang nongkrong kan bapak-bapak, mas-mas gitu kan. Nggak apa-apa, aku tapi suka gitu loh vibes-nya. Nah, karena dari situ ngobrol sama orang, dapat cerita bagus. Mungkin karena aku juga lulusan psikologi, jadi sangat suka ngobrol individu antar individu. Nah itu. Tapi makin kesini kan kita punya lah ya yang namanya staff, kita punya biaya operasional, kita punya ini. Aku akhirnya bener-bener banget belajar tentang bisnis, tentang marketing juga, tentang ya financial operation lah, semuanya dipelajari karena kan usaha sendiri end to end kan. Nah akhirnya jadi suka banget. Tapi kalau bisnisnya emang suka ya, tapi just business. Bukan operation di dalamnya. Nah itu bener-bener belajar 2 tahun terakhir ini ya, dari keluarga yang mungkin udah punya usaha yang lebih besar, dari teman-teman yang memang udah berpengalaman di F&B gitu, tentang penyimpanan makanan kayak dimsum itu harus berapa hari bisa dalam posisi frozen, akhirnya untuk di defrost itu berapa lama gitu. Nah itu tuh sampai sedetail itu akhirnya aku belajar sendiri sih. Keren banget sih, sumpah Mbak. Usahanya juga banyak, terus kerjanya sudah full time, terus punya kerja ini. Coba kan berapa Mbak usahanya? Berarti ada 3 ya? 2 dong. Lah sama yang ini, sama yang psikologi tadi. Iya 2 kan, dimsum sama itu. Oh, tapi kan dimsum, oh iya gabung sama ini ya, kedai ya, tak kira bisa. Tapi maintenance-nya selama ini Mbak, jadi kan kalau kita sebagai Gen Z lah ya Mbak ya, kita kan pasti pusing Mbak, kayak overwhelm ya Mbak ya, kayak kebanyakan kerja gitu ya. Mbak kan juga mungkin pasti ada titik jenuh dalam kerja ya Mbak, pastinya. Di titik jenuh entah itu saat kerja jualan itu atau yang pas di perusahaannya. Saat titik jenuh itu Mbak Alda itu biasanya bakal ngapain Mbak? Oke, kalau titik jenuh ya, itu pasti ada banget. Dulu mungkin aku nggak bisa nge-maintain gitu, tapi paling kalau yang jenuhnya biasa aja, aku cuman ke kafe, makan makanan yang enak, makan ya self reward lah, biasanya habis gajian. Tapi kalau emang jenuhnya udah kayak keterusan, aku pasti akan ke 2 tempat. Yang pertama pantai, yang kedua something related to animals. Karena aku sangat suka laut dan diving ya? Iya. Tahun kemarin aku belajar diving, aku ambil sertifikasi dan beberapa kali ke laut gitu.
Terus kalau animals nih aku sangat suka dengan hewan apapun sebenarnya. Even itu reptiles aku suka. Cacing, Mbak. Nah, enggak, itu serangga, beda lah. Enggak gila ya itu Sesuatu ya. yang bukan bisa dilihat, bisa dinikmati. Nah, aku biasanya jalan-jalan ke kayak taman safari atau cuman sekedar ke mana namanya kebun binatang Surabaya kan udah bagus ya. Ya udah bagus Udah banget bagus. malah, daripada yang dulu sih. Lebih upgrade dia, jadi enak lah buat kita jalan-jalan. Bener. Biasanya jalan-jalan sendiri, Mbak? Enggak, biasanya sama keluarga atau sama temen lah. Iseng doang ke KBS gitu. Kalau diving, Mbak, Heeh. berarti Sabtu Minggu atau pas ambil cuti? Wah, kalau 1 minggu kurang waktunya. Kurang. Kurang. Berarti ambil cuti. Ambil cuti karena kan harus ke sana. Kok bisa, Mbak? Kepikiran diving langsung. Kenapa? nggak bisa? Kalau something yang apa ya related to air gitu kan, itu sebenarnya udah dari dulu. Jadi aku dulu ikut klub renang waktu SD SMP kayaknya. SD ke SMP terus suka banget tuh berenang. Nah akhirnya carilah sesuatu yang dekat air tapi kayak baru gitu. Kalau snorkeling dari dulu dari SMA pun udah sering lah ya. Tapi kan snorkeling cuma di atasnya doang gitu. Terus ya udahlah, bikin aja lihat yang di bawah ada apa. Keren Mbak. Tapi kayak tiba-tiba ketemu kayak hewan-hewan yang hiu gitu Mbak. Pasti ada nggak Mbak? Itu aku penasaran sih Mbak dulu. Kamu diving, orang-orang itu ketemu hiu itu kita harus apa? Oh ya, sebenarnya nggak semua tempat itu ada hewan-hewan ikan besarnya gitu. Oh. Jadi kita itu kalau mau diving itu ngeliat dulu apa yang pingin kita lihat gitu. Misalnya kayak terumbu karangnya atau hewan khusus apa yang di sana. Itu contohnya kayak kemarin di Nusa Penida. Di Nusa Penida itu nggak ada karang-karang yang terlalu bagus yang di poinnya manta poin namanya. Ya yang kita lihat ya pasti mantare, ikan manta gitu banyak banget. Nyelam dikit aja nggak usah nyelam, snorkeling aja udah kelihatan mantanya di mana-mana gitu. Seru nggak sih. takut Mbak? Enggak, aku bayanginnya takut. Gitu, seru. Nah, nggak mungkin kita ke yang karang-karangnya bagus. Nah, kalau misalnya kita mau karang bagus tempat lain misalnya, atau kita mau ngeliat rek itu kayak kapal selamnya, kapalnya US yang tenggelam gitu. Kita ngeliat kapal tenggelam itu ada di Bali juga di Tulamben gitu. Misalnya kita mau ngeliat ke sana, atau mau ngeliat hiu. Biasanya kalau hiu yang di kecil-kecil tuh kayak white tip, black tip itu hiu-hiu kecil sih, nggak terlalu gede. Tapi itu juga ada. Nggak gigit? Enggak sih, hiu. Maksudnya selama kita nggak ganggu, kita nggak kenapa-napa, kita nggak ngapa-ngapain, ikan itu juga nggak bakal ganggu kita kok. Gitu. Oke Mbak, kita udah ngobrol dari ngalor ngidul ya Mbak Iya. ya. Dari kerjaan sampai juga liburan lah Mbak ya. Iya. Oke Mbak. Kalau aku tarik kesimpulan tadi ya Mbak ya, mungkin dari tips yang HRD ini ya mungkin. Ya. Jadi teman-teman anak-anak muda sekarang bisa lebih menyesuaikan lingkungan aja, udah bisa. Pokoknya kalau ada istilahnya sakit, entah itu mentalnya kenapa, jangan self diagnose ya Mbak ya. Betul. Lebihnya bisa dikonsultasikan di psikologi di Mbak Di Alda ya di Kemaju. Ya. Tapi itu usaha bareng ya Mbak yang tadi ya. Ya, Usaha betul. bareng. Oke, terus nanti kalau istilahnya mau jalan-jalan daerah, mau pengen makan dimsum ataupun nongkrong bisa di kedai. Silakan Mbak, bisa di dimsum Otsuka. Dimsum Otsuka. Itu enak-enak pastinya, murah. Dari rate harganya berapa sampai berapa Mbak? Satu dimsum cuma 3.000 gila dan tuh. prasmanan. Gila tuh, kita bisa milih sepuasnya. Iya. Sama Mbak, untuk kesimpulan hari ini juga silakan Mbak Alda mungkin ada pesan untuk anak-anak muda sekarang biar lebih semangat kerjanya dan menikmati hidup dengan kan banyak kerjaan, tapi kayak contohnya Mbak Alda kerjanya masih full time, masih harus mengelola bisnis, juga imbang dengan work life balance lah sama liburannya. Saran-saran apa Mbak untuk anak-anak sekarang? Oke, buat teman-teman anak-anak sekarang kita juga masih muda sih. Buat teman-teman. Iya sih, ini saran sama aku juga. Buat aku juga. Ya, buat teman-teman kerja itu dapatnya susah. Pastikan kalian kerjanya tuh sesuai passion, sesuai minat kalian, sesuai goal kalian, supaya ketika kalian berangkat kerja itu nggak ada beban. Kalian berangkat dengan keadaan senang, happy gitu, dan kalian suka nge-create sesuatu di kerjaan kalian. Nah, kalau kayak gitu sih
nggak bakal terlalu stres, karena stres kerja pasti ada. Dan jangan lupa ketika kalian jenuh, kalian punya manajemen yang baik dengan cara kalian spare waktu kalian mungkin untuk olahraga, untuk ngelakuin hobi kalian, untuk liburan juga pastinya. Keren. Jangan lupa ya tipsnya teman-teman. Oke. Kita udah lama Mbak ngobrolnya. Terima kasih ya Mbak Alda sudah hadir di Berita Jatim. Semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk ngobrol lah nanti dengan tema-tema yang lain ya Mbak ya. Saya Resta dan Mbak Alda pamit undur diri. Salam sehat dan sukses kita semua. Dadah.